Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau membantu dan hadir dalam ruang Zoom ini. Baiklah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri secara singkat. Saya Anissa Putri sebagai moderator dan dua rekan saya, Aisyah Nadila Nasution dan Dina Hafiza sebagai pemateri. Dalam ruang Zoom kali ini, kami akan membahas upaya pendidik membantu dalam perkembangan peserta didik baik secara kognitif dan secara psikologi. Maka dari itu, saya persilahkan kepada dua rekan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Jadi di sini kita kan mahasiswa, kita di sini calon-calon pendidikan. Jadi kita di sini harus mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik kita, dan kita harus tahu bagaimana cara kita untuk membantu perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan itu menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia itu terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan individu secara umum akan mengikuti kepada umur, kemampuan, kecerdasan, dan pengaruh internal dan eksternal. Memahami perkembangan peserta didik bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, setiap tingkatan peserta didik memiliki tugas dan tanggung jawab, perkembangan yang berbeda sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam agar mampu memahami dan menyesuaikan pola didik dan strategi mengajar kepada setiap peserta didik sesuai dengan tingkatannya. Nah, oleh sebab itu, dengan mempelajari perkembangan peserta didik pada setiap tingkatannya diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami kondisi perkembangan yang dialami setiap peserta didik pada setiap tingkatannya, bagaimana proses perkembangan fisik motorik, kognitif, dan afektif. Apa saja kendala dalam perkembangannya dan bagaimana solusi yang terbaik dalam mengatasi hambatan dalam perkembangan peserta didik tersebut. Nah, aspek perkembangan peserta didik dapat dibagi menjadi 3 ranah, yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada perkembangan kognitif peserta didik, kemampuan kognitif ini dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Guru sebagai tenaga kependidikan yang bertanggung jawab menjelaskan interaksi edukasi di dalam kelas, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan kognitif peserta didik. Dengan pemahaman tersebut, guru akan dapat memberikan layanan pendidikan atau melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik yang dihadapinya. Peserta didik merupakan makhluk individu yang banyak memiliki keunikan, yang mana antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang khas.
Perbedaan ini diantaranya adalah seperti tingkat inteligensi, minat bakat, hobi, tingkah laku watak, ataupun sikap. Latar belakang mereka pun berbeda-beda. Siswa akan mengalami perkembangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru harus mau dan mampu menyelami satu persatu secara individu hingga menemukan perbedaan yang mereka miliki. Hal ini dilakukan agar guru dapat melayani dan memberikan bimbingan yang benar-benar sesuai dan dibutuhkan oleh peserta didik. Guru perlu mengadakan perencanaan untuk siswa baik secara klasikal maupun individual. Penggunaan strategi dan metode harus benar-benar relevan demi pelayanannya terhadap kelas maupun siswa sebagai individu. Pada dasarnya, kognitif ini meliputi 6 faktor aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau juga ingatan. Jadi berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali dan juga mengingat berbagai materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Pengetahuan dapat berupa materi atau teori sederhana hingga kompleks yang memerlukan kedalaman kemampuan dalam berpikir. Pengalaman belajar untuk kegiatan hafalan dapat berupa berlatih menghafal verbal atau parafrase di luar kepala, berlatih menemukan taktik menghafal, misalnya menggunakan jembatan ingatan. Jenis materi pembelajaran yang perlu dihafal dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi pada pengetahuan atau hafalan ini, pendidik bisa membiasakan peserta didik atau siswa untuk menghafal materi, menghafal teori atau rumus-rumus pada pelajarannya, sehingga siswa terbiasa untuk mengingat dan menghafal sesuatu. Selanjutnya, pemahaman. Memahami suatu materi pembelajaran dilakukan dalam bentuk translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk mendemonstrasikan suatu fakta atau gagasan. Pengalaman belajar untuk tingkat pemahaman dilakukan dengan jalan membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menggeneralisasi, menyimpulkan, dan sebagainya. Jadi di sini pendidik bisa membantu perkembangan peserta didik dengan membiasakan siswa untuk memahami suatu materi yang dipelajari. Kemudian penerapan, anak-anak diharapkan mampu menggunakan materi berupa aturan atau prinsip yang sudah dipelajari dalam kehidupan nyata. Selain itu, diharapkan juga anak-anak bisa menerapkan konsep abstrak atau ide dari materi teori yang sudah dipelajari. Pengalaman belajar tingkatan aplikasi dilakukan dengan jalan menerapkan prinsip-prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, analisis. Kemampuan analisis melibatkan proses atau kegiatan pengujian dan pemecahan informasi ke berbagai hubungan. Di dalam kategori analisis terdapat 3 aspek penting, yaitu analisis elemen, analisis hubungan, dan juga analisis organisasi. Kemudian faktor sintesis. Jadi sintesis ini berupa kemampuan menjelaskan struktur atau pola yang belum dilihat sebelumnya dan mampu mendeskripsikan atau menjelaskan pola baru tersebut. Pengalaman belajar tingkatan sintesis ini dilakukan dengan jalan memadukan berbagai unsur atau komponen, menyusun, membentuk bangunan, mengarang, melukis, menggambar, dan sebagainya. Jadi pendidik bisa membantu siswa dalam faktor sintesis ini, yaitu dengan membiasakan siswa untuk menghayal gitu, berhayal untuk misalnya mau melukis, jadi gitu dia bisa mengarang sendiri apa yang akan dilukisnya gitu. Jadi sehingga siswa itu terbiasa untuk menggambarkan objek yang tidak dilihatnya. Kemudian faktor penilaian.
Penilaian atau evaluasi berupa kemampuan untuk dapat berpikir dan memberikan penilaian terhadap sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi atau penilaian dapat dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Pengalaman belajar pada tingkatan penilaian pengalaman dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap suatu objek studi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sekian dari penjelasan perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya perkembangan afektif peserta didik dan psikomotorik akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih kepada Dina Hafizah atas waktu dan tempatnya. Perkembangan afektif adalah perkembangan psikologi yang berkaitan dengan ekspresi, emosi cinta, ataupun rasa takut. Ekspresi seseorang dalam merespon sesuatu akan menunjukkan suatu sikap, dorongan emosional anak menyertai perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika perkembangan afektif itu menguat, maka akan muncul perasaan yang lebih luas. Memahami perkembangan aspek afektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pendidikan, tidak hanya dalam hasil akademik, tapi juga dalam hal pembentukan moral. Afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Pemahaman guru tentang perkembangan afektif siswa sangat penting untuk keberhasilan belajarnya. Setiap peserta didik memiliki emosi yang berbeda, sehingga rangsangan yang diberikan juga harus berbeda. Reaksi emosional dapat berkembang menjadi kebiasaan, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu ataupun peserta didik. Karakteristik perkembangan emosi yaitu ada cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menghadapi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka guru diperlukan untuk memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Untuk menghadapi mereka yang bertingkah laku kasar, guru dapat membantu dengan mendorong siswa untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Apabila ada ledakan kemarahan, sebaiknya guru segera mengecilkan ledakan emosi tersebut dengan cara lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Bertambahnya kebebasan remaja, maka sikap pemberontaknya akan semakin muncul. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meminta siswa menuliskan perasaan-perasaan negatif mereka, dan guru juga harus menghargai kebebasan individual mereka. Masa remaja adalah keadaan yang membingungkan, serba sulit, dan sering muncul konflik dengan orang tua sehingga siswa sering merasa bingung dan perlu menceritakan penderitaannya. Karena itu, guru diminta untuk menjadi pendengar yang simpatik. Ada siswa yang hanya memiliki kecakapan terbatas, tapi memimpikan kejayaan. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru menghadapi siswa seperti ini adalah dengan mendorongnya untuk berusaha, namun tetap mengingatkan dia untuk menghadapi kenyataan-kenyataan. Kebanyakan siswa menganggap remeh suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, guru perlu meyakinkan siswa semua pekerjaan itu bermanfaat apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik ini adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemauan dalam diri seseorang. Ciri khas dari keterampilan motorik adalah otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik yang berlangsung secara teratur dan berjalan lancar tanpa dibutuhkan banyak refleksi atau berpikir terhadap apa yang harus dilakukan dan mengapa harus mengikuti suatu gerakan. Upaya pendidik dalam menangani perkembangan psikomotorik siswa.
1. Menegaskan tertib sekolah. 2. Guru harus menjadi tauladan yang baik bagi siswa. 3. Memberi penjelasan bahwa mencatat itu penting. 4. Mengingatkan kepada siswa yang tidak mencatat. 5. Memancing siswa untuk mencatat dengan cara adanya penilaian terhadap buku catatan. 6. Menanamkan nilai dan moral kepada diri siswa. 7. Memposisikan diri sebagai sosok yang disegani siswa, bukan ditakuti. 8. Menekankan kepada siswa bahwa perilaku siswa juga dijadikan bahan penilaian. 9. Guru harus pandai mengkombinasikan antara materi, media, serta strategi pembelajaran yang digunakan. 10. Menggunakan strategi pembelajaran yang aktif seperti diskusi, bermain kuis, dan sebagainya. Terakhir, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada dua rekan saya untuk Aisyah Nadila Nasution dan Dina Hafiza sebagai pemateri. Baiklah, sekiranya hanya ini yang kami sampaikan kepada teman-teman untuk malam ini. Dan apabila ada kesalahan atau ketidakpuasan bisa disampaikan melalui saran kepada kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.